Oke, eee, kemarin dan tadi kita sudah diskusi, tentang medan elektrostatik ya, baik untuk muatan diskrit maupun muatan yang kontinu ya. Nah, untuk muatan kontinu kita sudah, eee, coba kerjakan untuk untuk distribusi kawat lurus ya, eee, kemudian kawat melingkar, bahkan yang keping juga kita sudah coba hitung. Nah, ada yang menarik di sini, pertama ketika kita bicara yang keping tadi saya klaim bahwa kalau kita tinjau untuk kasus keping yang sangat luas, bahwa medan yang dihasilkan di daerah pusat yang jauh dari tepi, itu dia tidak bergantung pada, bentuk dari tepinya. Dia tidak bergantung pada bentuk dari tepinya, bentuknya E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 gitu ya. Kita juga sudah hitung sebenarnya untuk kawat yang sangat panjang, nilainya ini ya lambda per 2 V epsilon 0 per Y. Di mana Y itu adalah jarak dari kawat ke pusat, ke titik yang kita ingin tinjau medannya. Nah, tentunya formulasi ini general, cukup umum gitu. Kita menghitung medan listrik untuk distribusi kontinu ya. Jadi kita pakai rumusan ini, di mana kita partisi ini menggunakan partikel titik ya. Jadi objek-objek kontinunya kita dekati dia dengan partikel titik. Nah, tapi ya ini udah paling umum sebenarnya. Tapi kita juga bisa lakukan partisi yang lain gitu ya. Misalkan contohnya yang ini, di mana kita lakukan tidak didekati dengan satu muatan titik, tapi didekati oleh dua muatan titik gitu ya, sehingga di sini ada komponen X-nya saling cancel. Kemudian di kawat melingkar juga sama, kita gunakan dua partisi, tidak satu. Bahkan di medan untuk yang keping, kita gunakan partisinya tidak partikel titik, tapi berupa cincin ya, cincin atau ya kawat melingkar gitu, sehingga kita bisa reduksi integralnya jadi cuma sekali gitu ya. Nah, sekarang kita akan saya akan perkenalkan sebenarnya ini adalah suatu identitas gitu ya, identitas yang dipenuhi oleh medan listrik. Tapi kita lihat dari identitas tersebut ternyata kita bisa gunakan identitas tersebut untuk menghitung medan listrik ya. Terutama untuk konfigurasi yang cukup bagus gitu, tidak sembarang sih gitu ya. Namanya hukum Gauss. Nanti kita lihat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke hukum Gauss, kita masuk dulu ke apa yang namanya flux listrik. Nah, jadi ini ada slide, jadi saya akan combine aja dengan slide. Gitu. Mudah-mudahan terbaca sih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke hukum Gauss, kita akan masuk dulu ke flux listrik ya. Jadi apa itu flux listrik sebenarnya? Jadi sekarang kalau saya tinjau suatu region gitu ya, atau suatu daerah, misalkan dengan uniform electric field gitu ya, misalkan saya punya medan listrik yang seragam, dinyatakan oleh gambar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan juga sama. Kemudian dia membentuk sudut theta misalkan terhadap horizontal, jadi daerahnya semua uniform. Di sini bisa dilihat arah dan panjangnya semua sama. Nah, kemudian misalkan saya punya sebuah flat surface, permukaan yang datar, yang ke
yang menembus daerah tersebut gitu ya, sepanjang region tersebut. Electric flux itu atau flux listrik itu didefinisikan sebagai seberapa banyak sih sebenarnya medan listrik, garis medan listrik yang menembus permukaan tersebut. Gitu. Berapa banyak medan listrik, garis medan listrik yang menembus permukaan tersebut. Gitu. Nah, tentunya semakin besar medan garis yang menembusnya, semakin besar juga flux listriknya. Gitu. Kalau tidak ada yang menembus, kita katakan flux listriknya sama dengan 0. Nah, jadi di sini kalau kita bicara apa sebenarnya makna dari menembus suatu permukaan, nah di sini kalau saya misalkan kita punya 3 buah permukaan yang datar, luasnya sama, tapi orientasinya berbeda. Permukaan 1 itu paralel terhadap garis medannya, kemudian permukaan 2 tegak lurus terhadap garis medannya, dan permukaan 3 itu berada pada garis yang vertikal. Nah, kita tahu sekarang, jadi pada permukaan 1, ya, karena permukaan 1 itu dia paralel terhadap garis medan, ya, jadi pada dasarnya kan tidak ada yang menembus. Gitu. Tidak ada garis medan yang menembus karena dia paralel. Gitu ya. Nah, sedangkan pada permukaan 2, semua garis itu dia masuk ke menembus permukaannya. Sedangkan pada permukaan 3 itu karena dia miring masuknya, jadi sebenarnya tidak semua yang masuk, tapi hanya komponen yang tegak lurus terhadap, hanya horizontal gitu ya, hanya komponen horizontal yang masuk ke sana. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara bahwa menembus dari suatu permukaan, maksudnya adalah bahwa field lines-nya atau garis medannya itu haruslah tegak lurus terhadap permukaan gitu ya. Nah, garis atau arah tegak lurus permukaan itu kita sebut sebagai arah normal dari permukaan tersebut. Dan dari sini bisa dilihat bahwa meskipun areanya sama, ya, meskipun luasnya sama, tapi ternyata orientasi dari permukaan itu mempengaruhi nilai dari flux listriknya. Nah, jadi kalau saya gambarkan secara kasar gitu, kalau saya punya suatu permukaan, sebut aja ini adalah suatu permukaan, misalkan permukaan mendatar, ini adalah permukaan mendatar, ini adalah, nah, misalkan ini adalah permukaan kita, permukaan mendatar, Nah, kita harus bisa tunjukkan kemana arah normalnya. Nah, tadi arah normal itu didefinisikan sebagai arah di mana yang tegak lurus terhadap permukaan. Jadi kalau ini adalah permukaannya, maka arah normalnya tegak lurus. Kita bikin ini arah normal kita, n hat gitu. Ini menunjukkan arah normal. Ini adalah arah normal permukaan. Kemudian misalkan kita punya field, kita punya E yang arahnya ke, sebut aja miring gini, ini adalah E, medan listriknya. Nah, tentunya dia ada yang menembus, gitu ya. Kalau saya sebut ini theta, gitu. Nah, misalkan si medan listrik ini, E ini, tentunya kita bisa proyeksikan, dia sepanjang arah normal. Saya sebut sebagai E, komponen E yang tegak lurus. Kemudian ada komponen E yang sejajar bidang. Nah,
tentunya kalau digambarkan di sini, yang punya kontribusi ke flux, artinya yang menembus permukaan, itu kan cuman yang bagian E tegak lurus. Jadi ini cuman yang menembus bidang atau permukaan. Sedangkan yang ini dia sejajar bidang. Jadi dia tidak berkontribusi pada flux ya. Tidak ada kontribusi pada flux listrik. Jadi ternyata yang punya kontribusi pada flux listrik itu cumanlah yang komponen tegak lurus. Nah, jadi dari sini kita bisa definisikan flux listrik untuk medan seragam dan permukaannya datar. Oke, jadi ini penting untuk medan yang seragam dan permukaannya datar. Tuliskan ini adalah phi, saya kasih L gitu, flux listrik. Itu sama dengan komponen medan listrik yang tegak lurus terhadap bidang. Ya. Jadi ini hanyalah komponen E yang tegak lurus dikalikan dengan A. A itu adalah luas bidang. Ini adalah komponen yang tegak lurus permukaan. Sedangkan A itu adalah luas permukaannya. Dalam hal ini permukaannya datar ya. Jadi kalau kita pakai persegi misalkan berarti ya panjang kali lebar gitu atau persegi panjang gitu ya. Karena dia datar. Kalau keping berarti VR kuadrat. Oke, asar dulu bentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, flux listrik untuk medan seragam dan permukaan datar bisa kita tuliskan sebagai ini. Jadi E tegak lurus dikali A, di mana E tegak lurus adalah komponen medan listrik yang tegak lurus permukaan, dan A-nya adalah luas permukaannya. Nah, kalau sudutnya adalah theta, jadi kalau kita misalkan theta adalah sudut apit antara E medan listrik dengan N itu adalah arah normal, maka E tegak lurus itu bisa kita tuliskan sebagai E besar E dikalikan kosinus theta. Jadi ini bisa saya tuliskan flux listrik sebagai besar E dikalikan cos theta dikalikan A. Nah, tapi saya juga punya relasi bahwa kalau saya dot produk antara E dengan N, itu kan sama dengan besar E dikali besar N dikali kosinus sudut apitnya. Kalau Anda masih ingat tentang dot produk. Dan karena besar N itu sama dengan 1, karena besar N sama dengan 1, maka ini sama dengan E cos theta. Nah, jadi E cos theta bisa saya tuliskan ke dalam E dot N. Jadi akhirnya flux listrik untuk permukaan datar dan medan seragam itu bisa saya tuliskan juga ke dalam bentuk seperti ini, E dot N dikalikan dengan A. Oke, ada pertanyaan dulu? Dalam SI ini satuannya adalah E-nya adalah Newton per Coulomb ya, jadi Newton meter per kuadrat per Coulomb atau biasanya disingkat jadi Weber ya, WB. Nah, jadi ini adalah rumusannya. Ya. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk medan yang seragam dan permukaan yang datar. Gitu ya. Nah, sekarang jadi muncul pertanyaan lagi. Nah, ini yang tadi ya, jadi komponen E-nya bisa kita proyeksi jadi komponen E yang tegak lurus dan E yang sejajar. Ini hanya berlaku untuk medan elektrik yang seragam, yang uniform, sama di mana-mana, dan permukaannya datar. Ya. Nah, seperti ini kira-kira rumusan flux listriknya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya jika electric field-nya atau medan listriknya tidak seragam atau permukaannya lengkung, gitu. Permukaannya lengkung. Nah, ya sebenarnya kalau permukaannya lengkung atau E-nya tidak sejajar, ya seperti biasa kita bisa partisi, ya. Kita bisa lakukan partisi, kemudian kita hitung karena ini adalah skalar, ya, jadi kita jumlahkan. Nah, jadi ketika kita jumlahkan, kemudian ambil partisinya atau enggak, ya nanti berubah jadi integral gitu ya, secara umum. Nah, jadi di sini kalau saya tinjau daerah di mana medan listriknya tidak uniform, kemudian surface-nya tidak datar gitu. Nah, contohnya di kasus yang pertama, arah dari ininya selalu sama, konstan. Ya. Dia selalu ke kanan.
Tapi magnitudenya, besarnya, itu bergantung pada space, bergantung pada ruang. Nah, contohnya di daerah bawah dia lebih rapat dibandingkan daerah yang atas. Gitu. Jadi di sini medannya yang sini lebih besar daripada yang ini. Ya, distribusinya jadi tidak continuous. Bukan tidak continuous, maksudnya tidak konstan, tidak uniform. Atau yang ini gitu ya. Di sini malah di mana-mana arahnya adalah radial, ya, jadi dia tidak uniform lagi. Jadi direction and the magnitude of electric field changing over space, ya, berubah terhadap ruang. Dalam hal ini kasusnya radial. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita menghitung electric flux-nya? Ya, caranya tadi saya bilang kita partisi, kita hitung untuk small segment, kemudian kita jumlahkan untuk semua segmennya. Gitu. Jadi jika E itu tidak uniform, tidak seragam, atau permukaannya tidak datar, permukaan lengkung secara umum, nah, maka kita tidak bisa gunakan yang atas. Nah, jadi kalau kita misalkan ini adalah permukaan kita gitu, nah dia melengkung. Nah, kalau dia melengkung, kita lakukan partisi. Jadi kita hitung untuk region yang cukup kecil, daerah sini misalkan. Nah, kita hitung untuk daerah sini. Misalkan ini adalah normalnya, kemudian ini ada E-nya. Nah, maka kita bisa hitung untuk daerah yang cukup kecil ya. Ini kita tinjau region yang cukup kecil. Ini adalah partisi. Ya, kita tinjau daerah yang cukup kecil. Cukup kecil dengan luasnya dA misalkan. Dengan luasnya adalah dA. Karena kita tinjau daerah yang cukup kecil, maka pada daerah tersebut, ya, pada region tersebut, itu perubahan E juga tidak terasa, karena kita cuma meninjau daerah kecil, perubahan E itu juga tidak terasa, berasa, dan perubahan normal juga, perubahan arah normal juga kecil ya. Karena kita tinjaunya daerah cukup kecil, jadi kelengkungan ruangnya juga nggak terlalu pengaruh di situ. Jadi kita bisa anggap sebagai permukaan yang datar di situ. Nah, dari sini kita bisa hitung, misalkan flux yang melalui permukaan kecil ini, kita sebut saja D flux, ini adalah D flux listrik. Ini adalah flux yang melalui daerah yang cukup kecil. Melalui partisi ya, daerah yang cukup kecil tadi. Karena di sini perubahan E-nya tidak berasa, sehingga kita bisa asumsikan pada daerah yang kecil ini E-nya uniform. Kemudian karena normalnya perubahannya juga kecil, jadi kita bisa asumsikan kelengkungannya nggak kelihatan. Jadi kita bisa juga asumsikan dia datar. Nah, maka flux pada partisi ini, itu ya kita bisa bikin dia seperti permukaan yang datar dan E-nya uniform. Kita pakai rumus yang ini, jadi saya punya di sini E dot N dikalikan dengan luasnya. Di sini luasnya sekarang tidak lagi A, tapi dA. Kemudian kita harus hitung untuk daerah yang lain.
Untuk daerah yang lain kita bikin partisi lagi di semua daerah. Nah, kemudian total fluxnya berarti ya kita jumlahkan saja untuk semua daerah tersebut. Ya. Nah, problemnya karena permukaannya lengkung, sekali lagi kita harus perkecil partisinya kita ambil limit menuju tabur hingganya. Ya kalau kita ambil limit menuju tabur hingganya, ya berarti kita integral jadi problemsnya gitu ya. Berubah. Di sini jadi flux totalnya secara umum listrik totalnya adalah sama dengan integral ya E dot N ya sepanjang permukaan tentunya. Ini adalah definisi flux listrik secara umum. Nah, jadi E-nya ada di dalam integral. Nah, note di sini catatan. Jadi untuk menghitung flux listrik, ya kita perlu tahu bagaimana distribusi E terhadap ruang yang gitu ya, bagaimana medan listriknya sebagai fungsi dari ruangnya gitu ya. Jadi idealnya adalah kita punya data tentang E, medan listrik, kemudian kita punya permukaan, kemudian kita hitung flux listrik tersebut terhadap permukaan gitu ya. Nah, idenya adalah seperti itu. Nah, tentunya sekali lagi kalau E-nya uniform dan A-nya flat, rumus ini bisa kita ubah jadi yang atas ini. Jadi integralnya hilang, jadi tinggal E dot N kali A ya. Gitu ya. Oke, jadi ini rumusan umumnya ya. Persamaan umumnya. Kita hampir tidak akan menggunakan persamaan ini sebenarnya, tapi ini dibutuhkan saja untuk definisi umum dari flux listrik ya. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Jadi ini definisi flux listriknya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini adalah sebagai contoh, nah, misalkan kita punya region ya, di mana kita punya uniform electric field, medan listrik yang seragam, arahnya horizontal. Besar medan listriknya adalah E sama dengan 1 Newton per Coulomb. Nah, kemudian kita punya close cylinder, misalkan di mana radiusnya 1 meter dan panjang silindernya adalah 1 meter juga. Disimpan di region dengan horizontal orientation. Jadi orientasinya adalah horizontal. Pertanyaannya berapa flux di kiri, di kanan, kemudian di side itu apa namanya? Selimut dan total silindernya. Nah, jadi bisa Anda bayangkan kita punya medan elektrik seragam. E sama dengan ya kita sebut aja E0 itu di mana E0-nya tadi 1 Newton per Coulomb arah I. Ya sebut aja arahnya ke sini, ini E. Dan kita punya arah X ke sana positif ya. Ini arah X positif ke sana. Nah, kemudian kita punya suatu silinder.
kita punya silinder tertutup, jadi ada alas, ada tutup. Silinder tertutup, jari-jarinya satu, sebut aja jari-jarinya A, panjang ininya adalah L misalkan. Jadi ini adalah silinder tertutup. Tertutup. Ya, silinder tertutup dengan jari-jari A. Jari A dan panjang L misalkan. Nah, notice di sini ketika kita bicara tentang permukaan yang datar gitu ya, kita kan bicara tadi terkait dengan arah normal permukaan, arah yang tegak lurus terhadap permukaan. Nah, arah normal itu kan sebenarnya kalau dalam hal ini, kalau kita lihat gambar yang ini, dia bisa ke kanan, dia bisa juga ke kiri gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Anda mau pilih ke kanan atau ke kiri. Nah, yang jelas adalah nanti kalau kalau fluxnya positif, berarti dia searah dengan bukan fluxnya, E-nya nanti searah dengan normal ya, yang E tegak lurusnya. Kalau dia negatif berarti E-nya berlawanan dengan normal, gitu, E tegak lurusnya. Nah, jadi untuk permukaan ini Anda bisa pilih arah normalnya kemana saja sebenarnya, mau keluar, mau ke dalam, mau ke kiri, mau ke kanan, nggak ada masalah. Nah, tapi spesifik untuk permukaan yang tertutup, ya, kalau kita bicara permukaan yang tertutup, arah normal itu selalu keluar, ya. Jadi tidak mengarah ke dalam. Tidak mengarah ke dalam. Jadi kalau dalam hal ini di sini ada catatan sedikit note untuk permukaan yang tertutup. Ya. Dalam hal ini silinder ini tertutup, jadi arah normal itu selalu diambil outside, keluar. Nah, jadi normal pada tutup yang kiri, kita sebut aja yang kiri itu tutup misalkan, arahnya ke kiri, pada alas kanan itu arahnya ke kanan, kemudian pada sisi, pada selimut dia selalu radially outward, keluar gitu ya. Nah, jadi permukaan silinder ini itu bisa kita bagi jadi 3, ya. Ini bisa kita jadi bagi 3, bisa dibagi permukaan tertutup ini, bisa kita bagi jadi 3, sebut aja permukaan 1, permukaan 2, dan permukaan 3 di sini. Di mana permukaan 1 adalah tutup silinder. Permukaan 2 itu adalah apa namanya? Alas. Dan yang ketiga itu adalah selimut ya. Selimut silinder. Nah, kita bisa hitung untuk flux untuk masing-masing permukaan. Jadi kalau kita hitung flux untuk tutup silinder, untuk permukaan silinder untuk tutup ya, jadi ini permukaan 1. Nah, jadi saya punya permukaannya yang ini, berarti normalnya karena kita pilih keluar, ini normalnya ke sini, dan E-nya ke dalam, ke sini. Not E-nya uniform, karena E-nya uniform, dan permukaan tutup juga dia flat, datar, sehingga kita tidak perlu pakai integral menghitungnya, kita bisa hitung pakai definisi yang ini, E dot N kali A. Nah, jadi flux listriknya
untuk permukaan 1 itu adalah E dot N kali A sama dengan, karena E-nya besarnya adalah N0, arahnya ke kiri, normalnya ke kanan, jadi dia berlawanan arah. Jadi saya punya di sini minus N0 dikalikan VA kuadrat, ini adalah luasnya. Jadi sama dengan minus N0 dikali V atau V N0 kuadrat. Ya. Nah, sekarang untuk permukaan 2, yaitu permukaan alas. Alas silinder. Permukaan 2. Nah, sekarang ini permukaan alasnya. Normalnya keluar ke sini sekarang. Dan E-nya ke sini juga. Nah, maka flux listrik untuk permukaan 2 itu sama dengan not karena E-nya seragam. Dot N kali A. Kita bisa langsung pakai rumus ini. Karena sekarang E-nya searah dengan N. Jadi tetanya 0, yang ini tetanya 180 ya. Jadi ini tetanya 180. Sedangkan yang ini tetanya 0 derajat. Jadi positif, ini cosnya adalah 1, ini cosnya cos 180 itu min 1. Jadi saya punya di sini N0 dikalikan V A kuadrat sama dengan V kali N0 dikali A kuadrat. Nah, sekarang flux untuk apa satu lagi? Permukaan 3 selimut. Untuk selimut silinder. Nah, bisa kita lihat, karena sekarang permukaannya itu lengkung, jadi kita tidak bisa gunakan rumus yang langsung. Nah, tapi kita bisa lihat di sini, kalau saya ambil partisi sedikit, saya hitung di sini, misalkan di permukaan yang ini, itu normalnya ke atas, E-nya ke sini. Jadi ini tegak lurus. Kalau saya ambil di permukaan yang bawah, misalkan, N-nya ke sini, E-nya ke ini, ke pinggir, ke kanan. E-nya selalu ke kanan karena dia uniform. Bahkan kalau saya ambil di permukaan yang depan sini, N-nya itu menuju kita, dan E-nya ke sini, ke kanan tetap. Ini 90 juga. Nah, jadi meskipun kita tidak menghitung, tapi di sini kita ambil 3 permukaan, 3 partisi yang sembarang, dan di sini kita bisa dapatkan bahwa ternyata ya memang bahwa N dengan E itu sepanjang selimut itu selalu membentuk sudut 90 derajat. Jadi E itu selalu tegak lurus N di sepanjang selimut. Artinya kalau E itu tegak lurus terhadap N sepanjang selimut, maka pasti tidak akan ada yang menembus permukaan selimut. Di sini berarti tidak ada E
yang menembus selimut. Karena tidak ada E yang menembus selimut, maka bisa kita katakan bahwa flux listrik untuk permukaan 3, ya, untuk permukaan selimut itu pasti sama dengan 0. Nah, jadi kita udah hitung, karena kita sudah bagi 3 permukaan dan kita sudah hitung fluxnya masing-masing, maka flux total untuk silinder tertutup notice di sini tertutup. N DA. Nah, untuk membedakan flux yang dihitung terhadap permukaan tertutup, karena ini kan dihitung sepanjang permukaan, tapi kalau kita hitung spesifik permukaannya tertutup, maka dikasih notasi tambahan, di integralnya dikasih tambah buletan begini. Tanda buletan ini itu maksudnya adalah fluxnya dihitung sepanjang permukaan tertutup. Permukaan tertutup. Oke. Cuman itu aja. Jadi cuma notasi aja bahwa untuk membedakan kalau permukaannya sembarang, ya kita integralnya biasa sepanjang permukaan. Kalau pakai buletan itu spesifik bahwa fluxnya dihitung terhadap permukaan yang tertutup. Ini bisa kita split tadi. Jadi integral terhadap permukaan 1 ditambah integral terhadap permukaan 2 ditambah integral terhadap permukaan 3. Jadi kita punya ini flux listrik permukaan 1 ditambah flux listrik sepanjang permukaan 2 ditambah flux listrik sepanjang permukaan 3. Nah, kalau kita hitung, flux listrik sepanjang permukaan 1 adalah minus V0A kuadrat ditambah flux listrik terhadap permukaan 2 itu plus V0A kuadrat yang ketiga itu 0. Karena ini besarnya sama, ini cancel, ini sama dengan 0. Jadi total fluxnya, meskipun flux yang masuk ke alas itu ada, flux yang masuk ke selimut ada, flux yang ke silinder itu memang 0, tapi totalnya itu dia sama dengan 0. Jadi flux yang masuk ke dalam flux total untuk semua silinder yang tertutup itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mau nanya Pak. Ya. Tadi kan yang contoh yang silinder tadi tuh, kan kalau yang tutup sebelah kanan kan dia N-nya ke arah luar ya Pak ya. Terus tutup sebelah kiri juga N-nya ke arah kiri juga gitu kan. Kenapa kayak kalau misalkan yang kanan kayak masuk ke dalam gitu, ke dalam kayak berlawanan arah dari N yang ini, bisa gak Pak? Kayak kenapa gitu? N-nya Jadi dibalik itu maksudnya untuk iya, tutup dan untuk alas gitu. iya, jadi kan itu kan arahnya kayak keluar dari si bidang itu sendiri kan. Kalau misalkan ke arah dalam semua gitu, gimana Pak? Itu nggak ada masalah, boleh juga sebenarnya. Anda pilih misalkan untuk yang tutup N-nya tidak ke kiri tapi ke kanan. Untuk yang alas dia bukan ke kanan tapi ke kiri. Untuk selimut dia tidak keluar tapi ke dalam gitu. Itu boleh juga, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi itu harus konsisten. Nah, masalahnya itu. Problemnya adalah ketika kita kerja dengan suatu permukaan yang tertutup, orientasi itu harus konsisten. Jadi kalau kita pilih keluar semua ya harus keluar berarti gitu. Kalau kita pilih ke dalam berarti semuanya harus ke dalam gitu.
Oh iya, oke Pak. Makasih Pak. Nah, di sini tapi commonnya yang paling lazim itu dipilihnya tuh keluar gitu. Itu yang paling lazim tuh dipilihnya keluar, makanya di sini dipilih untuk permukaan 1 normalnya saya pilih ke sini. Untuk permukaan 2 normalnya saya pilih ke sini. Untuk permukaan 3 normalnya saya pilih keluar sini gitu. Keluar gitu. Jadi selalu keluar, nggak ke dalam. Tapi ke dalam boleh nggak? Boleh, tapi semuanya kita pilih ke dalam berarti gitu. Ya oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi di sini kita dapatkan adalah fluxnya ternyata sama dengan 0. Nah, tapi yang menarik adalah kita melakukan memang fluxnya dapat nih, flux totalnya sama dengan 0. Nah, tapi ternyata ada apa ya? Ada sesuatu yang menarik ya, ketika kenapa flux ini sebenarnya sama dengan 0 gitu ya. Karena di sini saya bikin klaim, di slide itu saya bikin klaim bahwa kita bisa ganti, kita bisa ubah orientasi dari silindernya. Kita bisa ubah orientasi dari silindernya. Misalkan silindernya tidak lagi tidur gitu ya, silindernya sekarang berdiri atau bahkan miring atau bagaimanapun. Total electric fluxnya, flux listrik dalam silinder, ya, totalnya, flux listrik total yang melalui silinder tertutup itu pasti bakal tetap sama dengan 0. Jadi kalau saya ganti orientasinya, ke orientasi silinder itu diubah, misalkan sekarang E-nya tetap ke sini, ya, tapi silindernya sekarang berubah jadi gini misalkan, orientasinya berubah, silindernya sekarang tidak lagi tidur, tapi begini misalkan, tentunya sekarang normalnya jadi begini, ini normal, ini normal, ini normal. Tadi ini adalah permukaan 1, permukaan 2, dan ini permukaan 3. Nah, Anda bisa coba kalau mau nyoba. Ya. Nanti flux listrik untuk permukaan 1 itu ada nilainya. Flux listrik untuk permukaan 2 juga ada nilainya. Bahkan sekarang flux listrik untuk permukaan 3 itu ada juga nilainya dan dia tidak 0. Kalau yang ini kan 0, jelas. Kalau yang ini tidak 0, tapi kalau saya jumlahkan, nanti flux listrik totalnya tetap sama dengan 0. Enggak berubah. Jadi orientasinya nanti flux untuk masing-masing, untuk alas, itu untuk selimut, untuk tutup, itu berubah-ubah nilainya bergantung orientasi silinder. Ya. Tapi kalau saya jumlahkan, artinya hitung flux total terhadap silindernya, itu tetap sama dengan 0. Itu pasti tetap sama dengan 0. Bahkan lebih jauh jika kita ganti silinder ini, diganti oleh sembarang permukaan tertutup, sekali lagi sembarang permukaan tertutup, sembarang permukaan tertutup,
harus tertutup, ya. Ini total fluxnya, misalkan saya ini E-nya ke sini tadi. Kemudian saya punya sembarang permukaan tertutup, bola misalkan permukaannya gitu. Ya, bola, maka flux totalnya terhadap permukaan tertutup tersebut ya, tetap sama dengan dia nggak berubah, tetap sama. Nah, sekarang jadi muncul pertanyaan, apakah memang ternyata flux listrik itu pasti sama dengan 0? Gitu kan. Asalkan dia permukaannya tertutup, gitu. Asalkan permukaannya tertutup, nah itu kan jadi tanda tanya. Dari 3 contoh ini, ya mungkin kita bisa berkesimpulan, ternyata mungkin fluxnya memang flux total untuk sembarang permukaan tertutup itu pasti sama dengan 0. Gitu. Nah, tapi kita bisa tinjau skenario lain. Kita tinjau skenario lain, kita tinjau kasus yang lain. Sekarang bayangkan saya punya point charge, punya partikel titik, punya bermuatan titik. Di sini misalkan. Yes. Tentunya medan listriknya kita udah tahu, ini plus Q. Tentunya medan listriknya kita sudah tahu besarnya berapa. Sekarang bayangkan saya punya sebuah permukaan tertutup berupa bola. Ini adalah sebuah permukaan tertutup. Nah, berupa bola. Di mana si partikel ini berada di pusat bola tersebut. Jadi ini adalah permukaan tertutup. Ini adalah permukaan bola. Coba. Permukaan bola, dia tertutup tentunya. Sebut aja jari-jarinya adalah R. Ini jari R kecil. Dengan pusat berhimpit dengan muatan titiknya. Muatan titik. Nah, kalau saya tinjau sistem koordinatnya, misalkan kita pakai sistem koordinat, ini X, Y, Z, itu. Kalau saya tinjau medan di sini, E-nya kan radial keluar, E, di mana E-nya medan elektrostatik, ya, medan listrik akibat muatan titik. E, dia fungsi dari R tentunya sekarang 1/4 V epsilon 0 dikalikan Q, karena sekarang Q sumbernya di 0, di origin, jadi ini R kuadrat kali R topi aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan hitung fluxnya. Sekali lagi, ini E-nya jadi tidak lagi uniform, dia bergantung pada R. Kemudian
permukaannya juga melengkung, dia bergantung pada permukaannya melengkung, tidak datar. Jadi untuk mengecek kita hitung pakai partisi. Jadi saya bikin partisi lagi di sini, partisi kecil. Kita bikin partisi kecil di sini. Nah, saya tahu E-nya ke sini. Nah, tapi arah normalnya, karena dia bola, yang tegak lurusnya, itu pasti kan garis-garis radial juga. Jadi normalnya itu ke sini. Ini N. Kalau saya pilih titik lain, misalkan saya coba cek di sini deh. Ini adalah permukaan, ya misalkan. Lagi E-nya pasti radial keluar. Tapi N-nya juga pasti radial. Itu jari-jarinya jangan R lah. Nanti ketukar jari-jarinya adalah A aja. Jari-jarinya A misalkan. Nah, sekarang kalau kita cek di sini lagi, satu titik lagi. Nah, misalkan saya cek di sini. E-nya juga radial keluar tetap. Nah, normalnya juga di sini. Jadi bisa kita simpulkan, dari sini bisa dilihat, bisa disimpulkan bahwa arah E dan N atau E, medan listrik E dan N itu selalu membentuk sudut theta sama dengan 0 derajat di sepanjang permukaan bola. Ini adalah observasi yang pertama. Nah, observasi yang kedua, karena E itu hanya bergantung pada R, karena E hanya bergantung pada R, gantung pada R, ya, dan permukaan bola itu R-nya sama dengan A, dan di permukaan bola R itu selalu sama dengan A, maka besar medan listrik di sepanjang bola itu konstan. Sepanjang bola itu konstan. Ini adalah observasi yang kedua. Besarnya ya, bukan arahnya. Arahnya sih berubah-ubah. Tapi besarnya sama. Nah, jadi E.N itu selalu membentuk sudut 0 sepanjang permukaan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa karena E hanya bergantung pada R, maka sepanjang permukaan bola itu bukan sepanjang bola ya. Di sepanjang permukaan bola. Permukaan bola nilai konstan. Nah, E-nya itu besar E sepanjang permukaan bola itu konstan. Ini adalah dua faktor yang penting. Kenapa ini penting? Karena ketika saya hitung fluksnya sepanjang permukaan bola tersebut, tentunya dia
mana tadi? Ya, integral tertutup ada E.NDA begitu. Jadi saya punya integral. Jadi flux listriknya sama dengan integral tertutup sepanjang bola karena dia tertutup ya. E.N dA. Karena sudutnya selalu 0 derajat antara E dengan N, maka ini bisa saya tuliskan menjadi integral E besar E dikali dA. Ini adalah besar medan listrik. Besar medan listrik, bukan vektornya ya, besarnya. Nah, tapi karena kita integralnya sepanjang permukaan bola, dan besar E sepanjang permukaan bola itu bernilai konstan, maka E-nya boleh keluar dong dari integral. E-nya boleh keluar dari integral. Di sini karena besar E besar medan listrik itu konstan sepanjang permukaan bola, maka E boleh keluar dari integral. Kalau E boleh keluar dari integral, maka saya punya VL sama dengan E integral tertutup dari dA. Nah, tapi integral tertutup dari dA ya sama dengan A tentunya. A itu ya apa ya, luas permukaan bola. Jadi E kali A. E dikali A. Jadi ngitung fluxnya itu jadi sederhana sekali. Jadi tinggal E aja dikalikan dengan A. A-nya tentunya adalah luas permukaan bola. Permukaan bola. Kalau gitu bisa kita hitung karena E-nya saya tahu toh nilainya. Ya. Besar E di sepanjang permukaan bola saya tahu. Ini adalah besar E di permukaan bola ya. Besar E di permukaan bola. Nah, kalau gitu karena saya tahu besar E-nya adalah ini 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat dan R-nya sama dengan A. Jadi saya punya flux listrik itu sama dengan E-nya adalah 1/4 V epsilon 0 kalikan Q per A kuadrat karena di sepanjang permukaan bola R-nya sama dengan A. Ini adalah besar E-nya dikalikan A. A itu adalah luas permukaan bolanya. Ya, luas permukaan bola tentunya adalah 4VA kuadrat. Jadi di sini kita lihat ini coret, ini juga coret, dan hasilnya adalah Q dibagi epsilon 0. Dan ini tidak sama dengan 0. Jadi di sini menarik, untuk kasus yang tadi, ya, untuk kasus yang ini kita selalu dapatkan flux totalnya sepanjang permukaan tertutup itu sama dengan 0. Orientasinya apapun, gitu ya. Mau diganti permukaannya apapun, asalkan dia tertutup, fluxnya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau kita lihat skenario yang ini, ya, saya punya muatan titik, kemudian saya tinjau permukaan bola dengan jari-jari A, pusatnya berhimpit di muatan listrik, dengan muatan listriknya, ternyata fluxnya tidak sama dengan 0, tapi sama dengan Q dibagi epsilon 0. Nah, bahkan klaim saya di sini, ya, kita bisa ganti
bentuk permukaan bolanya ya, kita bisa ganti bentuk permukaannya, permukaan tertutupnya. Asalkan tertutup dan melingkupi muatannya, melingkupi muatan listriknya. Asalkan dia tertutup dan melingkupi muatan listriknya. Misalkan ini charge-nya, saya pilih permukaannya itu bentuknya kubus misalkan. Bentuknya kubus atau balok misalkan. Selama ini terlingkupi, ya, maka flux listrik total sepanjang permukaan tersebut, sepanjang permukaan tertutup tersebut, sama dengan E dot N dA. Ini pasti sama dengan Q bar epsilon. Nggak pengaruh bentuk permukaan tertutupnya kayak apa, asalkan dia tertutup dan melingkupi muatan listriknya, maka flux totalnya itu sama dengan Q per epsilon. Yang ini juga sama. Selama silindernya diganti, kalau silindernya kita ganti oleh sembarang permukaan tertutup di sini, ya untuk kasus yang pertama, fluxnya 0. Yang ini fluxnya Q per epsilon 0. Apa yang membedakan skenario 1 dengan skenario 2? Apa kira-kira yang membedakan? Ayo. Letak Q bukan, Pak? Yang membedakan adalah di kasus yang pertama, ini ada muatan listriknya ya. Yang ini tidak ada muatan listriknya. Itu adalah hal yang cukup penting. Bahkan kalau saya tinjau skenario ketiga, kalau saya punya charge di sini, Q plus itu, kemudian saya punya sembarang, 2 buah sembarang permukaan tertutup. Satu di sini misalkan, ini adalah permukaan tertutup 1. Kemudian saya punya permukaan lain, yang ini misalkan di sini. Ini adalah permukaan tertutup 2. Nah, tentunya kan ada medan listrik di sini. Yang melalui ini ada E-nya ke sini kan. Nah, di sini juga ada E ke sini. Sini juga ada E ke sini. Nah, kalau saya hitung fluxnya, kalau saya hitung flux terhadap permukaan ini, terhadap permukaan tertutup 1, kalau kita hitung fluxnya, listrik terhadap permukaan 1, ini permukaan 1 ya, tertutup ya, ingat. Kita selalu bicara permukaan tertutup sekarang. Ini sama dengan Q per epsilon 0. Nah, sedangkan di sini,
Kalau kita hitung fluksnya sepanjang permukaan 2, meskipun ada medan listrik yang lewat, ya, meskipun ada medan listrik yang lewat, kalau kita hitung fluks totalnya, E.NDA itu pasti sama dengan 0. Pasti sama dengan 0. Jadi apa dong yang membedakan? Jadi yang membedakan apakah sebenarnya untuk menghitung fluks ya, apakah permukaan tertutup tersebut itu melengkupi sebuah muatan atau enggak gitu ya. Nah, kalau dia melingkupi sebuah muatan, maka fluksnya sama dengan Q per epsilon 0. Kalau dia tidak melingkupi muatan, dalam hal ini kan tidak ada muatan, ya berarti sama dengan 0 fluksnya. Gitu. Nah, jadi secara umum, akhirnya kita bisa tuliskan bahwa fluks listrik sepanjang sembarang permukaan tertutup E.N dA, ini permukaan tertutup. Udah saya sebenarnya tidak harus dituliskan lagi permukaan tertutupnya, karena di sini udah ada lingkaran, itu sama dengan Q enclose dibagi epsilon. Q enclose ini, nah di sini saya tuliskan lagi, Q enclose adalah total muatan yang enclose, yang terlingkupi oleh permukaan tertutup. Dan ini nilainya itu tidak bergantung pada ukuran, tidak bergantung pada bentuk dari permukaan tertutupnya. Dia hanya bergantung pada seberapa banyak muatan yang terlingkupi oleh total muatan yang terlingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, ini yang dikenal sebagai hukum Gauss. Jadi flux listrik sepanjang permukaan tertutup itu selalu sama dengan Q enclose dibagi dengan epsilon. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nah, jadi hukum Gauss ini adalah identitas sebenarnya yang dipenuhi oleh medan listrik. Ya. Jadi secara umum hukum Gauss itu bukanlah suatu teknik untuk menghitung E, ya, bukan suatu teknik untuk menghitung medan listrik. Kalau menghitung medan listrik itu pakai Coulomb yang tadi pagi kita bahas. Tapi ini adalah suatu identitas yang harus dipenuhi oleh medan listrik. Ya. Jadi artinya kalau kita punya medan listrik, kemudian kita hitung sepanjang fluksnya total sepanjang permukaan tertutup, maka dia harus sama dengan Q enclose per epsilon 0. Jadi itu. Nah, jadi kalau kita balik ke slide tadi, nah jadi ini ya tadi contoh yang sebelumnya. Nah, jadi Gauss law itu bentuknya seperti ini ya. Flux listrik sama dengan E.NDA sama dengan Q enclose per epsilon 0.
Nah, di sini Gauss law atau hukum Gauss itu selalu berlaku untuk sembarang permukaan tertutup. Nah, jadi flux listrik untuk suatu permukaan tertutup itu tidak bergantung pada bentuk dan ukuran dari permukaan listrik tersebut. Dia hanya bergantung pada muatan yang di-enclose, yang terlingkupi oleh permukaan tersebut. Ini adalah identitas. Nah, kalau kita jauh, nah sini misalkan saya punya 2 buah charge, ya, satu positif. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya? Jadi saya punya 2 buah charge, misalkan yang ini adalah positif, yang ini negatif. Besarnya sama, kemudian arahnya, tandanya berbeda. Nah, kemudian ini adalah feed lines-nya, garis-garis medannya, yang menyatakan total dari medan listriknya. Nah, kemudian kita punya 4 Gaussian surface. Saya lupa. Gaussian surface itu maksudnya adalah ini ya. Jadi permukaan tertutup ini, permukaan tertutup yang kita pakai ini itu disebut sebagai Gaussian surface, permukaan Gauss. Permukaan tertutupnya itu disebut sebagai permukaan Gauss namanya. Nah, jadi kita punya 4 permukaan tertutup, S1 yang melingkupi positif, S2 di sini, S2 yang melingkupi negatif, kemudian ada S3 di sini, kemudian ada S4 yang melingkupi semua. Nah, pada permukaan 1, ya, kita lihat di sini, si permukaan 1 itu melingkupi muatan positif. Ya. Melingkupi muatan positif, jadi fluxnya tidak nol, tentunya karena ada yang terenclose. Fluxnya tidak nol sama dengan Q per epsilon 0 dan nilainya positif karena Q-nya positif. Sedangkan untuk surface 2, untuk permukaan 2, yang ini, dia juga melingkupi muatan. Tapi dia, lihat di sini garis-garisnya semua masuk, jadi berlawanan dengan arah normalnya tentunya. Maka di sini fluxnya juga tidak nol, tapi dia negatif. Karena muatan yang terenclose-nya itu negatif. Jadi sama dengan minus Q per epsilon 0 fluxnya. Nah, sedangkan untuk surface 3, untuk permukaan 3, meskipun ada garis medan yang masuk di sini, tapi juga ada yang keluar, di sini bisa dilihat. Jadi yang masuk itu dia fluxnya positif, yang keluar dia fluxnya negatif. Kalau kita hitung flux totalnya, ini pasti sama dengan 0 untuk permukaan 3. Kenapa? Ya karena di sini tidak ada, dari hukum Gauss, di sini tidak ada muatan yang terenclose, tidak ada muatan yang terlingkupi, jadi ternyata fluxnya pasti sama dengan 0. Jadi bisa dilihat di sini dia masuk, ada yang masuk tapi juga ada yang keluar, dan itu kontribusinya semua saling menghilangkan. Nah, sedangkan untuk permukaan 4 di sini yang besar, untuk permukaan 4 itu dia melingkupi muatan, tapi muatannya ada 2. Ya. Nah, dia terenclose muatan, satu yang positif, satu lagi yang negatif. Nah, karena satu positif, satu negatif yang terenclose, besarnya sama, maka total muatan yang terenclose-nya itu sama dengan 0, karena satu plus Q, satu lagi minus Q. Jadi kalau dijumlahkan total net muatannya sama dengan 0, sehingga total fluxnya juga ini sama dengan 0. Total fluxnya juga sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini, karena kan di permukaan 4 ada yang keluar juga di sini, tapi juga ada yang masuk. Sehingga totalnya nanti kontribusinya ini ada yang keluar, ada yang masuk, kontribusinya sama, jadi total fluxnya sama dengan 0. Karena yang dia meskipun mengenclose muatan, tapi total charge yang terenclose-nya itu sama dengan 0. Jadi ini tetap flux totalnya sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada? Nah, jadi kalau saya tinjau begini, misalkan saya punya situasi 4 kondisi ya, 4 kasus, masing-masing terdiri dari charge ya, Q atau 2 Q.
Nah, kemudian saya punya Gaussian surface di masing-masing kasus. Nah, sekarang kita tinjau, kita pengen hitung flux listrik yang melalui 4 Gaussian surface ini. Mana yang benar? Flux listrik untuk kasus 1 dan kasus 2, ya, mana yang lebih besar? Flux listrik untuk yang 1 atau 2? Kasus 1 atau 2? Yang 2 bukan, Pak? Kenapa yang 2? Karena dia muatan yang terenclose-nya lebih besar. Karena dia muatan yang terenclose-nya lebih besar. Kalau 1 dengan 3? Sama nggak sih? Itu sama. Sekali lagi, meskipun Gaussian surface-nya lebih besar, tapi tadi kan flux itu tidak bergantung pada ukuran atau bentuk dari permukaan tertutupnya. Ya. Jadi dia hanya bergantung terhadap yang di enclose-nya. Jadi tentunya 1 dengan 3 yang terenclose-nya sama-sama Q, jadi fluxnya sama. Nah, jadi mana yang benar? A, B, C, D, E. Yang A ya, Pak? A ya. Jadi 2 dengan 4 sama karena sama-sama 2 Q terenclose-nya. 1 dengan 3 juga sama karena sama-sama Q. Dan tentunya flux yang 2 lebih besar daripada flux yang 1. Karena yang 1 terenclose 2 Q, 1 lagi terenclose-nya Q. Oke. Ya. Nah, ada hal yang menarik dari hukum Gauss ini. Jadi meskipun sebenarnya dia itu identitas, dan secara umum untuk menggunakan hukum Gauss kita harus tahu E-nya dulu, baru kita hitung flux listriknya. Tapi ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa kondisi ketika hukum Gauss itu bisa kita gunakan untuk menghitung E. Untuk menghitung E. Nah, tapi hanya bisa digunakan untuk beberapa kasus saja. Nah, ini adalah kasus-kasus yang jadi given distribution of electric charge, bisakah kita menggunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik ya? Jadi tanpa hukum Coulomb yang kemarin, kita gunakan hukum Gauss untuk ini. Nah, tapi ya bisa, tapi untuk spesifik saja, untuk spesifik konfigurasi. Jadi di sini cuma ada 5 konfigurasinya. Yang pertama untuk 1 point charge. Nanti tadi kembali ke hukum Coulomb. Nah, bukan hanya konfigurasinya yang spesifik ya, tapi juga permukaan Gauss-nya itu juga harus spesifik. Kita nggak bisa pakai sembarang permukaan Gauss. Meskipun tadi saya bilang hukum Gauss itu berlaku untuk sembarang permukaan tertutup, tapi kalau kita pengen gunakan untuk mencari medan listrik, ya, maka permukaan Gauss-nya itu juga harus spesifik. Nah, di sini ada distribusi muatan uniform untuk infinite line, ya. Kita pakai closed cylinder, atau infinite plane, kita pakai closed cylinder juga. Kemudian infinite long cylinder, kita pakai closed cylinder permukaannya. Dan satu lagi untuk yang sphere, baik itu solid atau hollow, kita permukaannya juga pakai sphere lagi, tertutup. Sphere itu apa? Permukaan bola ya. Nah, general strateginya itu adalah tadi diberikan suatu distribusi muatan ya, bisa tadi infinite line, infinite plane gitu. Kita pilih permukaan tertutup yang kita sebut tadi permukaan Gauss. Sedemikian sehingga electric field-nya itu konstan atau 0 di semua titik pada permukaan tersebut. Dalam hal ini berarti electric field-nya kalau tidak paralel, dia perpendikular terhadap normal direction. Tapi kita tidak harus mikir panjang, karena di sini sudah saya kasih tahu juga, kalau saya distribusinya one point charge,
ya berarti permukaannya dipilih bola. Kalau infinite line, permukaannya silinder tertutup. Plane juga sama, silinder tertutup, gitu ya, segala macam. Nah, tadi dari sini, kalau electric field-nya itu konstan besarnya, atau 0 di all points on the surface, maka secara umum electric flux-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk sama dengan E kali A. Meskipun dia tidak flat, dan ini seperti halnya contoh yang ini. Nah, tadi kan ini klaimnya adalah kalau saya punya one point charge, itu sphere, dan kita sudah hitung fluxnya. Kalau saya punya one point charge, saya pilih sphere, permukaan Gauss-nya, maka fluxnya bisa kita tuliskan dalam bentuk E kali A seperti ini. Ya, sederhana. Nah, kemudian kalau udah dapat ini, kita tahu electric charge enclosed-nya berapa. Nah, kalau sudah saya tahu electric charge-nya dengan Gauss law, kita bisa hitung medan listriknya. Nah, jadi di sini terbalik, metodenya dibalik dengan yang ini. Kita sudah punya flux sama dengan E kali A. Nah, kalau tadi kita masukkan E-nya, kemudian kita dapat fluxnya sama dengan Q per epsilon 0. Kalau sekarang dibalik, karena saya tahu dari hukum Gauss flux itu sama dengan Q per epsilon 0, jadi E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, dari sini baru kita cari E-nya. Gitu. Jadi dibalik langkahnya di sini. Oke. Nah, yang muatan point charge udah kita lakukan di sini. Sekarang kita akan coba misalkan untuk yang charge uniform in infinite line. Di sini klaimnya permukaan Gauss-nya adalah closed cylinder katanya. Kita sudah hitung sebenarnya medan listrik untuk kawat sangat panjang yang terdistribusi seragam, bahwa medan listriknya adalah ini, ya. Kawat sangat panjang yang ini sama dengan lambda per 2 V epsilon 0 Y. Kita coba di sini. Dibalik lagi. Nah, kita akan coba. Ini medan listrik untuk kawat sangat panjang. Not kawat sangat panjang ini dia sangat penting, ya, karena kalau kawatnya tidak panjang ini tidak bisa dipakai. Jadi kawatnya harus infinitely long dan kita harus cari di senternya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya kawat yang sangat panjang di sini, terus ke sana panjang. Ini adalah kawat yang sangat panjang. Sebut aja rapat muatannya lambda, ya, konstan. Konstan. Nah, jadi idenya tadi, langkah-langkahnya adalah pertama kita cari suatu permukaan Gauss-nya, permukaan tertutupnya. Nah, di sini sudah dikasih tahu permukaan tertutupnya adalah closed cylinder, jadi silinder tertutup. Nah, jadi bisa saya bikin sebuah silinder tertutup. Nah, misalkan ini adalah permukaan Gauss-nya, silinder tertutup. Kita bikin aja silinder tertutup. Dengan si kawatnya ini dia melalui sumbunya. Bikin pakai ini aja. Nah, begini misalkan.
Nih. Jelek. Gini aja. Biar lurus. Saya lupa masih bisa pakai ini. Ngaruh. Udah biarin lah. Nah, gini. Nah, ini adalah permukaan tertutupnya. Tentunya sekali lagi kita bisa split karena dia silinder. Kita bisa split jadi 3 bagian. Sebut aja ini permukaan 1, ini permukaan 2, dan ini permukaan 3. Ya. Jadi silinder tertutup ini. Ya, di sini. Jadi silinder tertutup. Sebut aja jari-jarinya adalah Y. Jari-jarinya adalah Y. Panjangnya L. Jadi ini jari-jarinya adalah Y. Kemudian panjangnya L. Ya, ini kita bagi 3. Jadi permukaan 1 adalah tutup di kiri. Permukaan 2 itu alas di kanan. Permukaan 3 itu selimut deh. Nah, sekarang kita lihat, kalau saya bikin di permukaan 1, tentunya normalnya adalah ke sini. Sedangkan di permukaan 2, normalnya ke sini. Nah, menarik adalah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau saya lihat di sini, kasus yang ini, kalau saya punya batang begini, E-nya itu selalu keluar. Selalu keluar di sini kalau dia di tengah-tengah. Jadi kalau saya punya kawat dengan panjangnya L, kalau saya tinjau di tengah-tengahnya, maka dia selalu vertikal ke atas. Nah, jadi kalau saya tinjau di senternya, di pusatnya, itu selalu vertikal ke atas. Nah, di sini itulah pentingnya kenapa kita bicara dengan kawat yang sangat panjang. Karena kalau kawatnya sangat panjang, ya, maka senternya itu kita nggak bisa tentukan sebenarnya di mana senternya. Asalkan ujung sananya nggak kelihatan, ujung kirinya juga nggak kelihatan, di sini-sini semuanya kita bisa anggap sebagai pusatnya, sebagai center. Karena dia dianggap sebagai center, daerah yang terenclose oleh si siapa namanya? Si ini. Kalau kita lihat di sini, saya ada di sini kalau nggak salah. Kalau nggak saya punya GeoGebra-nya. Nah, ini dia. Ini adalah distribusi untuk kawat yang uniform. Nah, ini. Nah, bisa dilihat kalau L lambdanya itu pendek, dia hanya lurus, itu hanya untuk di tengah-tengah aja. Kalau saya geser, dia udah nggak lurus lagi, dia ada komponen yang miringnya. Tapi kalau kawatnya saya panjangin, nah bisa dilihat di sini, bahkan daerah-daerah sini juga, daerah-daerah sini, itu dia E-nya tetap lurus. Dia nggak apa namanya, nggak miring. Kalau udah dekat-dekat sini, baru dia kelihatan miringnya. Tapi kalau daerah-daerah sini, ini lambanya saya kecilin deh. Daerah-daerah sini, E-nya tetap vertikal ke atas. Kenapa? Ya karena tadi saya bilang kalau ujung-ujungnya jauh nggak kelihatan, maka daerah-daerah tengah ini ya bisa kita anggap sebagai center.
Jadi kontribusinya begini, jadi sini ke atas tetap ya. Lagi, jadi daerah-daerah sini bisa kita anggap sebagai center. Maka kalau gitu E-nya pasti yang ini ke sini. Warna hitam aja lah. Jadi E-nya ke sini ya. Juga E-nya ke sini. Nah, dia tegak lurus. Dia tegak lurus. Kalau di sini juga sama, E-nya ke bawah. Sini juga sama, E-nya ke bawah. Normalnya emang nggak berubah. Dia tegak lurus. Normalnya ke sini. Dia tegak lurus. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan sepanjang permukaan 1 dan 2. Dan 2 E itu selalu tegak lurus N. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa flux listrik untuk permukaan 1 sama dengan 0 dan flux listrik untuk permukaan 2 juga sama dengan 0. Nah, berarti tinggal yang selimut nih. Nah, untuk selimut, tahu kalau saya bikin partisi di sini, maka ini arah normalnya, dan ini arah E-nya. Dia sudutnya 0, di bawah juga sama. Kalau saya bikin normalnya ke bawah, E-nya juga ke bawah, sudutnya 0. Kalau di sini juga sama, normalnya radial keluar sini, E-nya juga sini, sudutnya selalu 0. Nah, itulah alasannya kenapa kita pakai silinder. Nah, sepanjang permukaan 3 selimut, sepanjang permukaan 3, E itu atau sudut antara E dan N itu selalu sama dengan 0 derajat. Dan karena jaraknya selalu sama dengan Y, ya, jadi radialnya konstan. Dan nilai E konstan sepanjang selimut. Konstan di sini karena jaraknya sama ya. 3, maka dengan cara yang sama seperti yang tadi, ini selalu sama dengan E kali A. Tentunya dengan A-nya adalah luas permukaan selimut ya. Selimut. Nah, sehingga flux totalnya adalah listrik sama dengan integral E dot N dA sama dengan flux listrik oleh permukaan 1 ditambah flux listrik oleh permukaan 2 sama dengan ditambah lagi flux listrik oleh permukaan 3. Nah, ini karena ini sama dengan 0 ditambah 0 ditambah E dikali luas permukaan selimut itu adalah 2V kali Y kali L.
Ini adalah flux totalnya. Jadi ini sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal lihat berapa banyak charge yang di enclose. Nah, tentunya muatan yang terlingkupi oleh si siapa namanya? Si partikel si permukaan itu adalah charge segini. Nah, yang di garisin biru ini saya buang yang biru-biru ini. Nah, karena panjangnya L dan perapat muatannya adalah lambda, maka muatan yang terenclose yang terlingkupi oleh permukaan tertutup adalah Q enclose sama dengan rapat muatannya adalah lambda dikali panjang yang terlingkupinya itu sepanjang silindernya berarti ya, panjangnya L. Ini lambda kali L. Nah, kalau gitu berarti dari hukum Gauss kita punya VL sama dengan Q enclose per epsilon 0. Nah, karena VL-nya adalah E dikali 2V kali Y kali L. Dan yang Q enclose-nya adalah lambda L dibagi epsilon 0. L-nya bisa kita coret. Jadi saya dapatkan E sama dengan lambda per 2V epsilon 0Y. Bisa kasih vektor, biasanya kasih vektor V gitu ya. Menyatakan arahnya aja sih. Nah, dari sini bisa kita lihat hasilnya adalah lambda per 2 epsilon 0 Y itu sama dengan yang kita dapatkan di sebelumnya ya. Bahwa untuk kawat yang sangat panjang E-nya adalah lambda per 2 epsilon 0 per Y. Oke, nah ini contoh penggunaan hukum Gauss. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lihat untuk kasus-kasus yang lainnya. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Yang lain? Belum ada, Pak.